Sobat Survivor, dari rumah Pak Mohdar, di sini ada rumah Pak Korip. Kemarin juga kita pakai jasanya untuk membantu Pak Kumis di lahannya. Sebelumnya sudah selesai dan tanaman padinya sudah mulai keluar buah juga cepat sekali, luar biasa. Sebenarnya beliau lagi istirahat di dalam. Dan di sebelah sana itu ada rumah Pak Slamet. Tentu Sobat Survivor juga rindu untuk kita jalan-jalan ke tempatnya Pak Slamet. Setelah sekian lama ya Mas Yus ya. Lama sudah kita tidak tempat Pak Slamet. Kita nggak jalan-jalan ke sana dan tentu kita ingin melihat perkembangannya. Itu beliau di belakang tuh paling. Iya. Pondoknya. Iya. Kayaknya Mas Eko juga sudah mulai membersihkan lahannya. Tuh. Sudah mulai ditanami juga. Luar biasa. Sudah mulai dikeringkan gitu ya. Jadi perlahan-perlahan satu persatu dari warga sudah mulai memperlihatkan usaha perjuangannya di lokasi ini Sobat Survivor. Lahan dari tetangga Pak Slamet juga sudah mulai dibersihkan seperti itu. Nah, luar biasa. Dan di sebelah sini ada Pak Slamet. Wah, tampaknya Pak Slamet sedang gencar-gencarnya untuk mencangkok tanaman buahnya, buah jambunya. Udah kayak bantal aja tuh cangkokan-cangkokannya di atas tuh, gede-gede. Bisa nggak ya cangkok segede itu, Jis? Bisa nggak? Nah ini lagi dicangkok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, tuh gede-gede lagi cangkokannya, luar biasa. Dan untuk sementara ini padinya udah di apa namanya nih istilahnya nih, dirontokin. Kayaknya nggak ada hasilnya ya, atau kurang berhasil ya padinya. Udah dipotongin semua nih kayaknya. Kita coba untuk masuk ke dalam lewat sini, jalur istimewa kita untuk ke lahannya Pak Slamet. Wah. Nah ini karena kondisi lahannya begitu asam kemarin, jadi padinya sepertinya tidak kuat, jadi kurang berhasil untuk saat ini. Nah, Anda bisa melihat di sini sudah dimatikan tampaknya. Tuh, sudah selesai dipanen, walaupun mungkin kurang banyak yang dihasilkan seperti itu. Di sana ada Pak Slamet, sudah standby di sana untuk proses syuting. Leren. Wah, Iya. Siap. Mas Korip kan nih? Mas Korip lagi ngapain lahannya orang dikelola Mas? Bertanamin padi. Woi, ternyata Mas Korip mau memperluas lahan untuk dikelola nih. Oh, semangat ya Mas ya. Woi. Di rumah. Ya, udah disemprot kayak ini. Disemprot teman. Udah mati. Udah mati. Oh, gitu. Iyalah Mas, nanti kalau semprotan kedua perlu dilakukan, nanti kita dukunglah racunnya ya. Semangat Mas Korip. Itu Mas Korip tetangganya yang sebelah sana, cuman kayaknya dikelola dulu sama Mas Korip nih. Nanti kita dukung terus pokoknya. Ditanamin sama yang punya. Siap, nanti kita dukung pokoknya Mas Korip. Semangat dulu ya. Nanti kita liput secara khusus lah. Nah ini lahan milik Pak Slamet. Nah ini lahannya ini sudah ada cabenya, cuman mungkin keriting karena ya asamnya tanah itu ya. Jadi memang butuh dolomit sebenarnya. Lalu kemudian ini ada pepaya pepaya jantan. Nah, Anda bisa melihat pengaruh zat asam terhadap tanah ya. Jadi memang jenis Impari 32 yang harusnya memang kuat untuk lahan-lahan semacam ini gitu. Dan memang karena asamnya tinggi, jadi buahnya belum maksimal untuk saat ini. Kita bertemu dengan Pak Slamet yang sedang istirahat di pondoknya. Nah ini dia. Selamat sore Pak Slamet. Oh sore siang masih ya. Ya udah sore. Gimana kabar Pak Slamet? Alhamdulillah. Kemarin ke rumah, cuman saya sedang Ya, tidak di rumah. Masih di mana? Di daerah desa apa ya kemarin saya itu? Desa Tanjung Agung. Itu sekitar 50, hampir 50 km dari rumah. Ya, jauh.
lumayan jauh. Bukannya kita pas jalan-jalan sama Mas Diki Eh, ke Tanjung Selor. Nah, kebetulan pas ke sana mau mampir ke Bang Ripal. Ternyata Bang Ripal nggak ada di rumah. ya. Tapi ada kabar baik nih, ternyata Mas Korip mau kelola lahan sebelahnya jenengan ini ya? Ya, kemungkinan begitu. Daripada bongkor terus nggak tertanam kan pengaruhnya juga nanti ke Lahan lahan jenengan. kanan kiri kan. Nah, Ya. lahannya Mas Korip juga, lahan kita ini. Nah. Sudah ketemu titik ujung lahan yang jenengan di belakang, Pak? Itu sebetulnya sudah tembus tapi titiknya belum ketemu saya. Nanti kita mungkin pengukuran lagi nanti. Udah tembak aja terus sampai ke jalur Iya. 3 di belakang. Ya enggak apa. Saya- Ini karena tanah restan juga, sana Ya. belakang juga restan. Tanah Ya, air. Nah, ini betul. kita prioritas untuk ini. Ini harus kita persiapkan dulu untuk tanam padi yang akan datang ini, Pak. Gimana Pak? Untuk saya lihat padinya sudah dibersihkan itu kenapa Pak? Apa kendalanya Pak? Nah, karena tumbuh rumput terlalu lebat terus kalah dengan tikus. Ah, Tikus jadi kalau ya itu dia harus bersih dulu. harus bersih dulu. Prioritas harus bersih dulu, tanam baru siap, Ah. baru bisa kita tanami padi. Iya, Masalahnya pembukaan awal itu memang harus itu bersih dulu lah. iya. Betul. Sebenarnya padi kemarin bagus itu Bang, bagus. Tumbuhnya bagus. Nah ini buktinya bagus. Itu kemarin karena tumbuhnya itu nggak bersamaan, jadi ada yang tua, ya nggak tua, jadi ya, makanya saya pilih. Saya pilih nanti untuk benih lagi lah Iya, iya. daripada kita benih. Ya, yang penting jangan menyerah Pak. Memang karena yang dilakukan itu adalah mengorek tanah, otomatis zat asam yang di bawah itu naik. Tapi itu memang langkah satu-satunya agar bisa ada diversifikasi pangan. Bapak tidak hanya tanam padi, tapi juga tanam sayur-sayuran. Ini makanya prioritas juga ini untuk gulutan-gulutan seperti ini kayak kita siapkan. Nah, sampai ujung sana, nanti tembus lagi ke depan. Ya kita pelan-pelan kerjakan, memang prioritas kan seperti ini masih membuka dan perlu persiapan yang matang untuk tanaman supaya bagus ini. Iya, betul sekali. Kita nggak mau apa ya, gegabah lah untuk masalah itu. Nanti karena kita sudah juga tenaga, waktu lah. Nanti kita harus betul-betul jaga dan rawat itu tanaman. Sepakat Pak, sepakat. Luar Kalau biasa. kita nggak sama-sama musimnya nanti malah kita sendiri yang rugi. Betul. Selain serangan hama tikus juga mungkin hama yang lain, wereng atau belalang itu, Iya. belalang sangit itu atau tikusnya lah. Makanya kita prioritas di sama Mas Korip ini Iya. bersihkan, sekali kita juga bersihkan. Iya, saya sepakat Pak kalau Mas Korip juga buka lahan di sebelah Iya. sini kan, jadinya jauh lebih bagus dan nanti juga empat lokasi ini sudah bisa bersih lah. ya nanti saya dukung juga kalau masih butuh racun rumput dia kan, Iya. nanti saya dukung Kita dia. kan masih Itu lahan jenengan. Tapi bagusnya jenengan tanpa racun rumput kayaknya jenengan bisa menyiasati dengan membuat seperti ini ya, ya, atau tapi gimana? kan, ya, kalau memang yang agak tinggi saya beginikan Bang. Nanti kalau yang rendah itu nggak bisa saya gini kan. Oh, jadi ceritanya yang tengah ini tetap ada anunya nanti ya? Tetap itu agak luas sana ya. Karena kondisinya tanah itu rendah dan gembur sifatnya. Kalau kita cangkul malah amblas kita ke dalam. Bapak, untuk selama ini tanam-tanam palawija ini belum pernah pengaplikasian dolomit ya Pak ya? Sudah? Belum. Oh, pantes. Ini harus ada dolomitnya juga Pak, supaya ini. Ya kita sekalian uji coba lah Bang ini. Kalau memang begini aja sudah bagus, nanti kita aplikasi untuk pupuknya ya, maksud saya biar tidak terlalu banyak, juga mengirit juga, tidak terlalu boros. Sebenarnya ada dua cara. Pertama itu ya dolomit, yang kedua Iya. itu dengan pembakaran tanah, abu-abu bakaran Abu-abu itu. bakaran, iya. Jadi bisa meningkatkan pH tanahnya. Tanahnya. Karena sudah pasti kalau ada dolomitnya atau ada Pasti Bang. itu akan berbeda hasilnya. Karena memang keasaman tanah itu bisa menyebabkan sulitnya nutrisi itu masuk Maksud saya terserap. juga begitu, semua yang kita butuhkan di sini ada dan ya, pas itu tadi bolak-balik itu ke masalah anggaran. Kayaknya anggaran selama ini lancar-lancar aja nih Pak. Yang di luar melihat yang di sini Oke. gimana cara menyiasati itu masih Iya. masih kedodoran lah Bang. Masih Baiklah banyak kalau begitu. kedodoran. Masalahnya kita tanam padi awal aja sudah kayak gini. Terus kita masih cangkul-cangkul. Beberapa hari kemarin juga panen tuh cabai itu
hanya 3 kilo. Kapan hari kita unduh sudah panen itu. Oh, sudah sampai 3 kilo ya? Nah, ya, hanya segitu aja. Itu pun kita mencoba tidak pakai pupuk atau apa, kita tancapkan kayak apa. Buahnya lebat itu kapan hari. Lebat benar. Jadi kita nanti aplikasi untuk jenis pupuk-pupuk kimia itu nggak terlalu banyak lah. Masalahnya lahan kita itu ternyata masih banyak mengandung pupuk. Pupuk alami lah ya, organik. Tapi kemarin tuh tebasnya itu kayaknya pakai mesin rumput Pak ya? Iya. Dibersihkan sekalian. Sekalian ya bersihkan, nanti kita belikan racun. Tadi atau kemarin itu Pak? Kemarin sama tadi. Oh sama tadi. Nah. Saya senang ini, apalagi Pak Korip yang ada di sana itu sedang membersihkan lahan, itu adalah ketua Poktannya. Jadi kalau dibersihkan lahannya tentu menjadi sebagai ketua Mas Korip itu harusnya juga bisa memberi contoh yang anggota ya. Kalau contoh udah pasti karena beliau sosok pemuda yang tidak pernah berhenti nanam. Pokoknya biarpun gagal tancap gas terus ya. Iya, tanam terus. Makanya lahannya tuh tidak pernah lama ada rumputnya. Tapi memang didukung sama tenaga juga sih. Iya, Pak. Masih seumuran, masih muda lah gitu ya. Masih powernya masih full. Luar biasa. Lah ini kan sudah bagus kan Bang pertumbuhannya. Ya udah bagus. Berarti kan kita ambil 1 cangkul aja. Cuman kalau boleh Pak, Bapak ini apa namanya, tanam seperti tanaman-tanaman yang sebenarnya terlihat remeh tapi sebenarnya harganya lumayan dan juga cocok untuk tanam seperti ini. Ya apa? Seperti daun serai. Oh iya. Itu cocok sekali Pak. Dia akan nggak terganggu dengan ini. Terus juga lengkoas. Ada di depan tuh, tinggal kita kembangkan aja. Ya. Udah ada kok. Itu terlihat seperti remeh sekali. Cuman itu per kilo 5.000 loh Pak. Lumayan ya. Jadi untuk lengkuas kita taruh di pinggir aja langsung. Iya, gitu. Buat pakar ya. Itu pertama. Yang kedua, jenis tanaman itu paling sedikit hamanya, paling sedikit gangguannya, tapi hasilnya juga memuaskan. Bahkan tikus pun nggak mau ya. Nggak mau, justru aman. Jadi kayak jenis-jenis serangga tertentu malah menghindari area lokasi yang ada lengkoas sama serai itu. Jadi sebenarnya bagus. Mungkin baunya ya. Baunya, iya. Terus juga ya bibit-bibit lain gitu ya, tentu karena adanya sayur-sayuran seperti terong ini, jadi kita nggak perlu beli di luar. Jadi itu pertimbangan Pak Slamet juga, Sobat Survivor. Kita berani mengeluarkan tenaga ya, bagaimana kita siapkan hasil ini Bang. Iya. Memang sangat saya harapkan seperti inilah nanti. Iya. Pelan-pelan sifatnya, nanti yang tinggi kita bentuk. Tapi yang terlalu udah kayak gitu itu nggak berani saya. Yang mana? Nggak berani bentuk kayak gini. Kalau kita cangkul malah amblas. Amblas ya. Terlalu dalam. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Itu kan kita nanti pinggir sana. Kayak gini lah. Iya. Kayak sampai buku gini lah. Nah. Jadi kan sekalian untuk jalan biar enak. Betul. Kita. Nanti sisi-sisinya ini kita tanami. Sisi kiri atau sisi kanannya kita tanami itu cabai atau tomat atau kayak gini lah. Iya. Makanya kita siasati gitu. Luar biasa. Jadi banyak yang kita aplikasikan untuk lahan kita nanti Pak. Betul. Jadi inilah Pak Slamet, Sobat Survivor, sosok petani tangguh angkatan tahun 2003 ya. Hampir 5 bulan ya. Ya, jadi hampir 5 bulan menempati lokasi ini. Ya, Anda bisa melihat hampir setengah dari lahannya ini sudah tergarap sempurna dengan menggunakan sistem yang sangat-sangat bagus seperti ini. Gitu ya. Kalau bukan karena keuletan tentu juga belum bisa gerak. Kita bersyukur kemarin ada bibit bantuan dari sebuah PT Kenwood Indonesia, itu sudah ditanam itu, bibitnya. Nah, kalau seperti mangga bagus aja sih, cuman yang mengkhawatirkan itu kayak durian, karena kalau biasanya durian sudah gede banget terus kena air asam di bawahnya pasti langsung mati. Yang paling cocok memang jeruk, alpukat sama alpukat sama satunya lagi ini mangga. Gitu. Karena pengalaman dengan transmigrasi lain dari salah satu penyuluh pertanian juga bilang kalau cuma tanam 1-2 durian bolehlah untuk sekedar cuman memang tidak bisa, karena kondisinya ketika durian itu sudah sampai di akarnya ke bawah, biasanya dia cepat sekali mengering daunnya. Saya lebih sering itu tadi jeruk sama apa itu tadi? Alpukatnya Itu. Kalau barangkali nanti ke depan
Makanya kita bentuk sepertinya kan nanti kita tinggal taruh di atasnya kan, iya kan? Tinggal tambahin lagi tanahnya kalau perlu, kalau Iya, memang iya, anu iya. kan. Karena Bapak nggak bisa berharap banyak, setelah 5 tahun ini pasti harus ditinggikan lagi nih Pak. Karena kalau bisa dibilang ini lebih dari 50% itu sebenarnya adalah gambut yang sifatnya itu mudah sekali untuk turun. Gitu ya. Ya, karena itu berupa apa namanya istilahnya, kayu-kayu, kayak renik-renik yang Iya. ketika kena hujan itu otomatis lumpurnya keluar, lama-lama ini kempes. Kempes membusuk. Beda dengan tanah liat gitu. Tapi tidak apa-apa, itulah namanya perjuangan Pak Slamet. Apalagi kalau nanti sudah ada penanggulan keliling, itu tentu akan memperkokoh apa namanya ini, gulutan-gulutan yang Pak Slamet sudah buat. Terima kasih. Luar biasa. Ini kebetulan kan alat sudah bekerja dan tidak akan berhenti sampai titik penanggulan selesai sesuai dengan proyek pengerjaannya. Gak tahu berapa kilometer, yang jelas itu dipastikan untuk melindungi lahan-lahan warga SP10 dari kendala pasang surut air laut. Sobat Survivor, luar biasa, indah banget kan? Hari kita ke Tanjung Selor, wah tepatan pas di sini ada Bang Rival, nanti kita mampir Bang Diki. Kalau seandainya menyampaikan sehari sebelumnya, mungkin saya bisa apa namanya Iya. cancel agenda yang lain. Lah gitu. mendadak sifatnya tadi. Iya. Ayo ikut ke Tanjung ya. Iya, ayo ikut. Sambil keluar jalan-jalan. Nah, kalau Luar direncanakan mungkin ya sama anak istri, enggak terencana sama sekali. Rencana sama sekali ya. Iyalah. Baik. Sambil kita menyusuri jalan yang tidak pernah kita lalui supaya nanti kita pergi ke sana bisa tahu jalan itu, Pak. Baik. Sambil melihat lokasi di SP lain kayak apa. Ya sangat ya kayak gitulah. Ya Saya juga- dinikmatilah setiap prosesnya Pak ya. Dan Bapak Slamet kalau bisa dibilang salah satu teladan, memang beliau teladan lah dari sini. Luar biasa. Nah itu ada Mas sing ganteng dewe. Mas Mobil kita istirahat ini iya, panas banget. Jalan dulu. Bikinin minum. Mas Korip sini dulu Mas. Bikinin minum. Leren sik sini. Ngobrol-ngobrol kita. Ayo. Ojo dipaksa Mas. Isi anak waktu. Mriki mawon sik, mriki sik Mas. Ngobrol-ngobrol kita. Jadi- bahasa Jawa. Nah, ini ada. Bukan usah dikelar, Pak. Gak usah lah Ini Pak. malah- Ya digelar. Yesus ngene lho kena angin ini. Kotor lah. Gak apa-apa. Aman aja Pak, gitu aja lah Pak. Sudah. Nah, sudah aja Pak. Nah ini Mas. Ngajar aja sekolahnya Mas. Lancar. Mas, Nah, syukurlah. Mas Ini. Korip sini dulu lah, santai dulu lah. ini sih lah. Ayo kita Santai sek lah kene. Mas Korip merupakan petani hebat dari mana? dari Pacitan Dari Pacitan. 4 tahun yang lalu. Luar biasa, bersamaan dengan Pak Marno dari ya dari Pacitan juga. Nah, ini ada Ajis. Gimana Ajis? Ada lahan, terus di belakangnya ada pondok untuk istirahat begini. Wih, sangat Enak sih, mantap suasananya ini yang kita Nyaman kan, Jis? tidak pernah dapat. Biasa tidur siang juga begini ya Pak Slamet? Ya, jarang kalau tidur di sini cuma duduk-duduk. Eh, Kalau kita nggak bisa tidur siang malah habis bangun malah kayak kena masuk angin, Bang. Cuma kalau di sini kayaknya anu ya, apa ya? Kayak kalau hujan itu templias ya pasti ya. Iya. Nah, Eh, kalau hujan campur angin ke agak. eh. Nanti kita beli anu lah plastik pas hujan. Nah itu paling bagus itu paranet sebenarnya. Paranet bisa. Iya. Oh. Dia bisa melindungi. Wah kita dapat jamuan teh ini dari Mas Rafael. Ini Mas Rafael ya. Sepedanya masih aman? Aman. Messi. Aman ya. Cuma kempes saja tidak di pompa. Ya, makanya Tadi kompa tempatnya Pak Kumis itu ada kompanya. Mas sini dulu ya Mas, ngobrol-ngobrol Mas. Aduh Mas Egi. ayo Mas Uri. Gede. Hai. Mantap. Sini lah dulu, nongkrong-nongkrong dulu. Jadi petani hebat ini, luar biasa. Ada Pak Slamet dan juga ada Pak Korip. Wah, dua petani yang sedang berjuang di lokasi ini. Luar biasa. Sinilah dulu Mas Korip, kita ngobrol-ngobrol dulu. Gitu. Kebetulan lagi puanas-puanasnya di lokasi ini Sobat Survivor. Kok lama Bang Ripal nggak berkunjung ke lokasi SP10?
Ya, karena banyak lokasi-lokasi lain yang saya mau kunjungi. Karena kita punya agenda mengantarkan sapi yang lumayan besar untuk kurban nanti. Oh iya iya. Nah, di kebetulan itu kita bertemu dengan kenalannya Ajis di Tanjung Palas di sana. Jadi kita mau ngangkat. Kita sedang memikirkan gimana cara ngangkutnya nanti. Jadi Apa dibius dulu? janganlah. Sapinya dibius biar nggak jalan. Kalau ditaruh di perahu. Kalau pokoknya bios terus baring udah nggak bangun-bangun habis kita. Karena Kali, Mas ada kapasitasnya, Arif. Bang. Nggak terlalu banyak. Misalnya masuk SP ini kan juga agak sulit masalah transportasinya kan, Bang, untuk bawa apalagi sapi. Ya Kalau betul. kita pakai ketinting yang kecil nggak muat lah. Ya Malah betul. jebol mungkin ke arah malah. Tapi ya, tenang aja, ada pawangnya ini. Ada pawangnya. Pawangnya ini. Nggak ada bisa. Kalau perahu itu nggak bisa. Nggak berani karena Tapi yang, kecil yang perahu. lebih efektif itu disembelih di luar, dagingnya aja di bawah. Ya, sini. tapi Ya, cuman momennya itu momennya yang kita kan mau nggak- cari. Oh. Momennya itu yang kita cari. Ya, Sini, Sebetulnya sini. kalau mau tuh ya gitu aja kemarin diseberangin. Jadi kameranya boleh kesini dulu. Jadi Sobat Survivor, ini bentuk apresiasi buat dua orang hebat ini. Jadi saya diamanahkan oleh Pak Ari dari Jogja. Ini memang jumlahnya mungkin di mata kita semua mungkin tidak banyak, tapi dari ketulusan hati Pak Ari, saya meneruskan amanah ini. Tadi sudah sama Pak Mohdar, itu saya kasih 200.000. Nah ini ada Pak Korip. Nah, saya kasih 200.000 juga nih buat nambah-nambah uang dapurnya ya Mas ya. Terima kasih. Eh, terus juga buat Dari Pak Ari ya. Ya, Terima dari Pak kasih. Ari. Dari Pak Ari ini yang udah bagi-bagi rezekinya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi kelancaran, kesuksesan untuk Pak Ari yang sudah berbagi sama kami yang kita di lokasi yang seperti ini ya. Mungkin ini bilangnya Mas Rival tadi tidak begitu banyak, tapi bagi kami nih ya alhamdulillah sangat membantu. Ya. Semoga diberi panjang umur, kesehatan selalu ya, untuk Bang Ari. ya, Pak Ari. Pak Ari dari Terima Jogja. kasih dari Jogja. Ya. Selanjutnya ini ada Pak Slamet ya. Jadi untuk apresiasi beliau, salah satu yang membuat saya tersentuh adalah hasil panennya yang mungkin tidak sampai sekarung. Itu pun belum dijadikan gabah gitu. Jadi gabah mungkin cuma satu panci. Tapi ya beliau selalu bersyukur, itu yang paling penting. Jadi ini mungkin untuk nambah-nambah beli berasnya nanti buat Pak Slamet, monggo diterima Pak. Ya, terima kasih Bang Ripa yang sudah membawakan nama dari Pak Ari. Semoga Pak Ari juga diberi kelancaran rezeki, panjang umur, kesehatan. Amin. Dan kita yang ada di sini juga senantiasa diberi kekuatan untuk menggarap lahan yang seluas ini dengan cara yang sangat sederhana dan manual. Itu yang penting, kita diberi kesehatan lah doanya. Amin. Dan terima kasih kepada Pak Ari. Ya. Jadi Sobat Survivor, makasih buat Mas Ajis yang sudah pegangkan kameranya. Jadi salah satu yang menjadi fokus kita ke depan juga adalah Mas Korip. Salah satu karena ya tentu Pak Slamet ya juga gitu loh. Kita selalu doakan juga sukses juga Mas Korip yang saat ini sedang challenge dirinya, sedang menantang dirinya untuk membuka lahan yang kebetulan belum sempat dikelola oleh pemiliknya, yaitu lahan yang bersebelahan dengan beliau dan juga Pak Slamet. Nah, kita doakan Pak Mas Korip ini diberikan kekuatan sehingga nanti bisa menanam padi juga nggak kalah hebat gitu ya. Nggak kalah sama Pak Sabar ya. rencana padi juga kan ya Mas ya? Ya iya Mas, rencana kan masalahnya kan lokasinya di sini kan masih rendah. Kemarin itu rencananya ditanam padi. Cuman ini kendalanya kan kemarin nyemprot enggak mati-mati. Jadi ya lambat penggarapannya juga kan. Nggak apa-apa, sambil pelan-pelan kan. Nanti kalau memang sudah selesai dibersihkan, biar ada rumputnya dulu, nanti kita randap lah atau Ya, racun sistemik. Oh iya Mas, kalau Dicampur sama untuk Gramoxone. mendungan ini pakainya amin sama mas racun kuning kalau buat Racun kuning itu racun apa? sejenis apa? ya sejenis akar lah intinya kan. Oh, Kayak sistemik ya. ya Bukan sistemik. stop up itu ya, bukan. Rondap itu juga bisa, tapi campurannya tetap pakai amin kalau ndak DMA itu Oh, biasanya. Harus ada campuran. Ini kan kayak tempatnya Pak Slamet nih kan tumbuh lagi. Masalahnya itu kemarin kalau cuman kuning aja mental Ya, di sini Mas. Satu produk aja yang kita
Oh gitu. semprotkan. Jadi harus digabung itu bang. Oh digabung ya. Untuk memperkuat sini apa? Saya belum pernah lihat yang namanya amin itu, cuman yang kalau Ada, sistemik itu bukan sistemik ya, itu kontak ya. Aminnya. Iya. Aminnya itu setara sebenarnya itu kan multifungsi juga kan Mas. Oh. Buat watun juga bisa. Intinya buat campuran buat pembunuh gulma juga bisa. Tergantung sesuai kan takaran dosis. Oh gitu. Kayak Perbaiki. gitu. Iya. Kalau buat kayak buat watun itu kan bisa 30 sampai 50 kayak gitu. Kalau Baiklah. kalau buat racun rumput kan Harus banyak ya. harus over kalau di sini Mas. Kalau ndak over kita cuman buang-buang tenaga juga modal. Masalahnya kayak gitu. Makanya setiap Dosis tinggi. kalau kayak 1 liter itu dapatnya kalau aku pribadi ya nyemprotnya paling dapat berapa meter itu aja. Beda kasus kalau sudah kering ya Mas ya. Ya. Lahannya sudah kering. Iya. Sudah kayak kering seperti yang sudah tertanggul di jalur 1. Ya, Jadi biar racun kontak aja bisa mati pasti ya. bisa kalau gitu Mas. Ya paling enggak ya masih tetap kasih dasaran lah Dasaran. biar awet enggak tumbuh lagi kan rumputnya. Kalau kontak itu kan sistemnya kan pembakar aja kan Iya, betul, otomatis betul. cepat tumbuh lagi gitu. Baik. Tidak sampai ke akar. Betul, luar biasa Sobat Survivor. Nah ini indah banget pemandangan dari lahan milik Pak Slamet saat ini. Dan tentu akan jauh lebih indah lagi karena saat ini Mas Qorib sedang berupaya untuk membuka lahan yang bersebelahan dengan mereka di sebelah sini. Jadi kita dukung terus dan tentu akan bisa mengurangi risiko hama Hama, itu. di lahan keduanya gitu ya. Luar biasa. Jadi Sangat berpengaruh sekali untuk lahan yang tidak dibersihkan kanan kirinya. Waduh, Pak Kur Iya. sudah apa dari juga kayak kita. Habis kan? Habis yang belakang. Itu Yang belakang juga sekarang jadi habis. rumput semua itu Karena kemarin ada juga. tumbuh rumput akhirnya sama yang malam-malam itu tikus. Kalau siang kan burung Bang Arif ya. baik. Jadi itu cerita kita dari lahan Pak Slamet dan juga Mas Qorib. Doakan mereka selalu diberikan kekuatan dan perjalanan kita selanjutnya ke jalur berapa, Jis? Jalur 3. Kita jalur ketiga untuk juga meneruskan amanah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi. Asian Survive. Kami petani transmigrasi dari Jawa hadir di sini, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Di Tanjung Buka hati kami nyaman bertahta. Petani SP10 tegar menghadapi banjir sungai. Bersama bumi bulungan kami bergelora bersyukur. Meski badai datang, kami berdiri bersama. Di pesisir Kalimantan, harapan tak pernah padam. Sawah hijau bergelombang di bawah langit biru. Kami menanam harapan meski tantangan membelenggu. Bibit di tangan, semangat tak terpadam. Kami petani SP10 membangun cita di sini. Petani SP10 tegar menghadapi banjir sungai. Bersama bumi gulungan kami bergelora bersyukur. Meski badai datang, kami berdiri bersama. Di pesisir Kalimantan, harapan tak pernah